mulialah nama-Mu Tuhan. Ya, Salam, bersama dengan saya Stay at Home with God. Nah, program ini sengaja kami tayangkan untuk memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Nah, buat saudara, kita tahu bahwa situasi sekarang memang sangat-sangat, ya boleh dikatakan menakutkan buat orang tertentu. Tiap hari ada kabar-kabar yang sangat-sangat membuat semakin kita gentar. Tapi percayalah, firman Tuhan akan memberikan kekuatan buat setiap hidup kita. Pesan saya, tetap kita ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, menjaga jarak, tapi tetap kita tidak berjarak dengan Tuhan. Nah, saudara, saya ingin membahas apa yang Alkitab katakan. Sebab lebih baik kita membahas tentang kebenaran firman Tuhan daripada membahas dunia ini. Biarkan dunia ini terjadi dengan apa yang harus terjadi. Tapi mari kita berurusan hanya dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 90 ayat 12 di situ dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi saya baca, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam pemazmur ini yang ditulis oleh Musa, di mana Musa banyak mengambil pengalaman secara pribadi dia dengan Tuhan. Sehingga akhirnya Musa berkata kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, apa yang saudara lihat hari-hari ini? Mungkin hari-hari ini saudara duduk depan TV lalu menghitung jumlah orang yang terkena virus, jumlah orang yang meninggal. Mungkin hari-hari ini sepertinya kok bertambah terus. Tapi saya mau katakan, mari kita menghitung hari-hari kita ini dengan Tuhan. Banyak orang kenapa begitu khawatir? Karena terlalu melihat kepada keadaan dunia ini. Terlalu melihat kepada persoalan, terlalu melihat kepada masalah. Tapi mari kita alihkan pandangan kita melihat kepada Tuhan. Sehingga saya percaya hikmat Tuhan, bahkan kebijaksanaan akan Tuhan tambahkan. Satu hal yang saya mau katakan, seringkali kita takut dengan hal-hal yang sebenarnya mengusik titik nyaman kita. Contohnya, tentang masalah, mungkin kita takut, siapa tahu kita akan mati. Itu jadi ketakutan. Tapi saudara, saya mau katakan, justru ketika kita menghitung hari-hari kita dengan Tuhan, sebenarnya kalau masalah kematian, ya orang boleh kena virus COVID-19 lalu meninggal. Yang menjadi masalah bukan di situ, tetapi yang menjadi masalah apakah kita ada di dalam Tuhan atau tidak. Nah, banyak orang mengabaikan itu. Percuma saudara pun mungkin mati ketika di gereja, tapi hidup saudara sesungguhnya tidak di dalam Tuhan. Yang menjadi persoalan, yang mungkin itu yang paling menakutkan dalam hidup kita, sebenarnya saudara tahu posisi kita ini di mana. Mari hitung hari-hari kita, supaya kita tetap berada di dalam Tuhan. Sehingga kematian, apapun yang mengancam hidup kita, kita tidak pernah takut. Sebab di dalam hidup ini, semuanya sudah didesain oleh Tuhan. Baik mati, baik hidup. Sekarang kan banyak orang bertanya, tapi kan Pak Pendeta tidak bagus kalau kita mati di dalam musibah atau di dalam bencana. Buat saya firman Tuhan cukup dengan menjelaskan, dengan sangat-sangat jelas, bahwa kematian orang percaya itu justru keuntungan. Jadi sekarang bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, tetap kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita dukung anjuran pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Tapi ketika kita di rumah, ketika kita stay at home, mari gunakan waktu untuk menghitung hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Maka saya percaya saudara akan senantiasa diberikan kekuatan. Saudara akan senantiasa ditambahkan imun tubuh buat hidup saudara. Jangan takut, jangan pernah khawatir. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan, tetap isi rohmu dengan kebenaran firman Tuhan. Maka saya percaya apapun yang akan melanda dalam hidup kita, kita tidak pernah takut. Bagian kita punya kebijaksanaan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Tapi roh kita tetap harus
terjalin komunikasi dengan Tuhan, sehingga roh kita senantiasa akan tetap mendapatkan kekuatan. Terima kasih, dan saya percaya ini memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Allah